Aku sempurna. Aku adalah kehidupan. Ini pengetahuan tertinggi yang merupakan dasar. Lihatlah wujud tertinggiku. Bijam mam. Mahabharata bukan hanya kitab umat Hindu saja, tetapi seluruh umat manusia. Dengan ini setiap manusia dapat memperoleh pendidikan dan jalan yang baik. Banyak hal yang terkandung dalam kitab ini, baik itu tentang ketatanegaraan, agama, keadilan, politik, masyarakat, yoga, pengetahuan sains, spiritual, dan teknologi. Nah, pada video kali ini Mimin akan ceritakan beberapa kebenaran yang diucapkan oleh Sri Krishna yang menjadi kenyataan pada zaman Kali Yuga. Namun sebelum itu, seperti biasa Mimin minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Nah sobat, jika sudah tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari ini keraguanku telah terhancurkan. सांख्य योग से कर्म योग की कर्म. Kisah ini diawali ketika 5 Pandawa pergi ke pengasingan. Ketika di dalam pengasingan, Sri Krishna menyuruh ke-5 Pandawa untuk pergi ke dalam hutan. Dan ketika mereka kembali, mereka harus menceritakan semua hal yang mereka lihat di dalam hutan. Ketika mereka datang, Sri Krishna akan memberitahu bagaimana efek dari zaman Kali Yuga. Dan akhirnya, ke-5 Pandawa pun pergi ke dalam hutan. Ke-5 bersaudara ini keluar arah yang berbeda menuju hutan. Diawali dengan Yudhishthira. Dia masuk ke dalam hutan, dan sesampai di dalam hutan, ia melihat seekor gajah yang memiliki belalai 2. Di sisi lain, Arjuna sedang dalam perjalanan ke arah lain. Setelah berjalan agak jauh ke dalam hutan, dia juga terkejut melihat apa yang ia lihat. Arjuna tidak dapat mengerti apa-apa ketika dia melihat ada seekor burung yang sayapnya tertulis nama Weda, dan burung itu sedang memakan daging orang mati. Seperti kedua saudaranya, Bima juga sedang dalam perjalanan menuju ke dalam hutan. Di dalam hutan, Bima sangat terkejut melihat ada seekor sapi yang sedang melahirkan, namun ia menjilati anaknya sampai anak sapinya berdarah. Ketika Sahadewa juga sedang dalam perjalanan, dia juga melihat keajaiban yang keempat. Sahadewa melihat ada 6-7 sumur yang di dalamnya ada air, namun ada satu sumur di tengahnya tidak ada airnya. Nakula juga sedang berjalan menuju hutan. Namun di tengah perjalanan, dia melihat sebuah batu besar yang turun dari puncak gunung. Batu itu pun bertabrakan dengan begitu banyak pohon dan merobohkannya. Dia bergerak maju, bahkan pohon-pohon raksasa tidak dapat menghentikannya. Beberapa banyak batu lain yang ditabrakkan dengan batu ini, namun mereka tidak dapat menghentikannya. Pada akhirnya batu itu pun menjadi stabil segera setelah menyentuh tanah yang sangat kecil. Kemudian ke-5 bersaudara berkumpul dan menceritakan pengalaman mereka kepada Sri Krishna di malam hari, apa yang mereka lihat di dalam hutan. Pertama-tama Yudhishthira berkata bahwa dirinya melihat seekor gajah dengan 2 belalai untuk pertama kalinya. Sri Krishna kemudian menjelaskan bahwa nantinya pada zaman Kali Yuga akan ada kerajaan orang-orang yang akan mengeksploitasi dari kedua sisi. Orang-orang ini, pikiran dan perkataannya tidak selaras dengan perbuatannya. Apapun yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang inilah yang akan berkuasa pada zaman Kali Yuga. Dia akan memerintah pada zaman Kali Yuga.
Setelah Yudhistira, kemudian Arjuna menceritakan apa yang ia lihat di dalam hutan. Arjuna mengatakan bahwa yang ia lihat sangat menakjubkan. Arjuna menceritakan bahwa yang ia lihat ada seekor burung yang di sayapnya tertulis ucapan Weda. Tapi burung itu memakan daging orang mati. Sri Krishna menjawab bahwa pada zaman Kali Yuga akan ada orang-orang seperti itu yang akan disebut orang-orang yang memiliki pengetahuan suci. Dia akan membahas ilmu pengetahuan, tetapi perilaku mereka akan menjadi seperti iblis. Setelah Arjuna, Bima kemudian menceritakan pengalamannya. Bima mengatakan bahwa sapi itu menjilati anaknya sampai berdarah. Sri Krishna kemudian menjawabnya, pada zaman Kali Yuga, para pria akan menjadi Sisupala. Cinta seorang ibu untuk anak-anaknya akan meningkat begitu besar, sehingga anak-anak mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk perkembangan mereka. Ada begitu banyak cinta dalam rumah mereka, akan tetapi cinta itu akan membuatnya terikat dalam ikatan dan keluarganya. Setelah Bima, kemudian Sahadewa menanyakan apa yang ia lihat di dalam hutan. Sahadewa mengatakan bahwa ia melihat 5-7 sumur yang besar, namun semuanya kosong, tidak ada airnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian Sri Krishna menjawabnya, pada zaman Kali Yuga, mereka akan menghabiskan uangnya begitu besar untuk melaksanakan festival perayaan pernikahannya. Namun ketika mereka melihat orang yang kelaparan dan kehausan, bahkan mereka tidak akan mempedulikannya. Bahkan saudara sendirinya yang kelaparan sampai mati, bahkan mereka tidak akan mempedulikannya. Mereka akan menghabiskan uang mereka untuk kesenangan dan keinginan mereka. Setelah Sahadewa, kemudian Nakula memberitahu Sri Krishna apa yang ia saksikan di dalam hutan. Nakula mengatakan bahwa dirinya sangat heran melihat batu besar yang berguling dari atas gunung, namun tidak ada yang dapat menghentikannya. Namun anehnya, hanya dengan sentuhan dari tanaman kecil, batu besar pun berhenti berguling. Sri Krishna kemudian menjawabnya bahwa pada zaman Kali Yuga, pikiran manusia akan jatuh, hidupnya akan merosot. Kehidupan yang tidak murni ini tidak akan berhenti dari goyangan kekayaan, juga tidak akan berhenti dari pohon kekuasaan. Akan tetapi mereka hanya bisa diselamatkan hanya dengan tanaman kecil yang bernama keyakinan. Dari keyakinan inilah kehidupan manusia akan berubah. Oleh karena itu, melakukan penyembahan kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan pada zaman Kali Yuga. Nah sobat, itu tadi ramalan Sri Krishna tentang zaman Kali Yuga. Mimin mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.